Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Rahmawati dengan NIM 2410610003. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil mini riset yang berjudul Analisis Hubungan Kualitas Tidur dengan Konsentrasi Belajar Mahasiswa Menggunakan Pendekatan Korelasi Pearson. Nah, adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu latar belakangnya berangkat dari fenomena yang sering dialami mahasiswa, yaitu kebiasaan tidur larut malam karena mengerjakan tugas praktikum organisasi maupun persiapan ujian. Nah, padahal tidur merupakan kebutuhan fisiologis yang sangat penting untuk memulihkan fungsi otak, memperbaiki daya ingat, serta meningkatkan kemampuan berkonsentrasi. Nah, berbagai penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa mengalami kualitas tidur yang kurang baik. Bahkan pada beberapa penelitian jumlahnya mencapai lebih dari 90% mahasiswa mengalami kualitas tidur yang buruk. Oleh karena itu, saya tertarik untuk mengetahui apakah memang terdapat hubungan antara kualitas tidur dengan konsentrasi belajar mahasiswa, serta seberapa kuat hubungan tersebut apabila dianalisis menggunakan metode statistik korelasi Pearson. Nah, adapun rumusan masalah dan tujuan pada penelitian kali ini yaitu apakah terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas tidur dengan konsentrasi belajar pada mahasiswa dan seberapa kuat hubungan tersebut. Nah, adapun tujuan penelitiannya yang pertama, menganalisis hubungan antara kualitas tidur dengan konsentrasi belajar mahasiswa menggunakan uji korelasi Pearson. Yang kedua, mengetahui arah hubungan positif atau negatif di antara kedua variabel. Ketiga, mengetahui kekuatan atau keeratan hubungan di antara kedua variabel tersebut. Adapun manfaatnya yaitu memperkaya kajian teoritis dan menjadi bahan evaluasi praktis bagi mahasiswa untuk memperhatikan kualitas tidur guna menunjang konsentrasi belajar. Nah, selanjutnya, adapun metode penelitiannya yang pertama itu penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain korelasional, karena tujuan penelitian bukan untuk memberikan perlakuan kepada responden, melainkan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel. Nah, adapun populasi pada penelitian ini yaitu seluruh mahasiswa program studi sains data angkatan 2024 Institut Teknologi Baharudin Jusuf Habibie. Nah, adapun sampel penelitiannya yaitu berjumlah 20 mahasiswa. Teknik sampel yang digunakan adalah non-probability dengan metode confidence sampling. Metode ini dipilih karena responden mudah dijangkau, bersedia mengisi kuesioner, serta sesuai dengan keterbatasan waktu penelitian. Namun demikian, teknik ini memiliki keterbatasan karena tidak semua anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk menjadi sampel, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh mahasiswa. Nah, adapun instrumennya di sini yaitu kita menggunakan data primer yang dikumpulkan menggunakan Google Form dengan instrumen berupa kuesioner skala Likert 1-5. Kemudian adapun tahapan teknik analisis datanya yaitu kita menggunakan Python dan melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu analisis karakteristik responden, uji validitas menggunakan person item total. Yang ketiga uji reliabilitas yaitu Cronbach's alpha. Yang keempat statistik deskriptif. Yang kelima uji normalitas yang menggunakan Shapiro-Wilk. Dan terakhir uji korelasi Pearson. Nah, karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin ini sebanyak 13 responden atau 65% merupakan perempuan. Nah, sedangkan
7 responden atau 35% merupakan laki-laki. Selanjutnya, berdasarkan statistik deskriptif, diperoleh bahwa rata-rata skor kualitas tidur adalah 15,90, sedangkan rata-rata skor konsentrasi belajar yaitu 23,70. Nah, adapun nilai standar deviasi pada kedua variabel menunjukkan bahwa penyebaran data berada pada kategori sedang, sehingga data cukup representatif untuk dilakukan analisis lebih lanjut. Nah, uji validitas dilakukan dengan menghitung koefisien korelasi R-hitung antara skor setiap item dengan skor total, kemudian dibandingkan dengan nilai p-value pada taraf signifikansi 5%. Nah, pada pengujian hasil uji validitas awal yang pada variabel kualitas tidur terdapat 2 item yang tidak valid, yaitu T3 dan T6. Kenapa dinyatakan tidak valid? Karena memiliki p-value lebih besar daripada 0,05, sedangkan item T1, T2, T4, T5, T7, dan T8 dinyatakan valid. Adapun hasil uji validitas variabel konsentrasi belajar yang dimana terdapat 8 item yang dinyatakan valid dan dapat digunakan dalam analisis. Pada variabel konsentrasi belajar, item ketiga memiliki p-value sebesar 0,075 sehingga tetap dinyatakan valid pada taraf signifikansi yang digunakan. Nah, selanjutnya dilakukan uji validitas setelah penghapusan item yang tidak valid. Item yang digunakan dalam analisis akhir adalah 6 item valid untuk variabel kualitas tidur dan 8 item valid untuk variabel konsentrasi belajar, yang dimana variabel kualitas tidur terdapat 6 item yaitu T1, T2, T4, T5, T7, dan T8, dan uji validitas konsentrasi belajar terdapat 8 item yaitu K1 sampai K8. Nah, adapun skor kualitas tidur dan skor konsentrasi belajar responden yaitu yang dimana seperti yang pertama ini terdapat skor tidurnya 13 dan skor konsentrasinya 29. Nah, selanjutnya kita melakukan uji reliabilitas dan normalitas, yang dimana setelah instrumen dinyatakan valid dilakukan uji reliabilitas menggunakan Cronbach's alpha, yang dimana hasil menunjukkan bahwa variabel kualitas tidur memiliki nilai 0,794, sedangkan variabel konsentrasi belajar memperoleh nilai 0,920. Yang dimana karena kedua nilai tersebut lebih besar daripada 0,70, maka instrumen penelitian dinyatakan reliable dan memiliki konsistensi internal yang baik. Selanjutnya dilakukan uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk. Hasil menunjukkan nilai p-value pada kualitas tidur yang dimana p-value-nya sebesar 0,3819 untuk kualitas tidur dan 0,1978 untuk konsentrasi belajar. Karena kedua nilai lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini juga diperkuat oleh histogram dan ggplot distribusi mendekati kurva lonceng dan titik data berada di sekitar garis diagonal. Nah,
Selain menggunakan uji statistik Shapiro-Wilk, normalitas data juga diamati melalui visualisasi berupa histogram dan ggplot, sehingga histogram digunakan untuk melihat pola distribusi data secara visual, sedangkan ggplot digunakan untuk membandingkan distribusi data sampel dengan distribusi normal teoritis. Nah, apabila histogram membentuk pola yang menyerupai kurva lonceng dan titik pada ggplot berada di sekitar garis diagonal, maka data dapat dikatakan berdistribusi yang mendekati normal. Seperti pada gambar ini, yang dimana histogram pada variabel kualitas tidur menunjukkan bahwa sebagian besar data terkonsentrasi pada rentan skor 15-20 dengan pola distribusi yang relatif simetris dan mendekati bentuk kurva normal. Dengan demikian pula pada variabel konsentrasi belajar. Histogram memperlihatkan bahwa mayoritas responden memiliki skor pada rentang 22-28 dengan pola penyebaran yang juga mendekati distribusi normal. Nah, hasil tersebut diperkuat oleh ggplot yang terdapat pada gambar di atas. Nah, di mana sebagian besar titik-titik pada kedua variabel berada di sekitar garis diagonal, titik-titik warna biru ini. Nah, meskipun terdapat sedikit penyimpanan pada beberapa titik di bagian awal dan akhir distribusi, penyimpangan tersebut tidak terlalu besar sehingga masih dapat dianggap wajar untuk ukuran sampel yang relatif kecil, yaitu sebanyak 20 responden secara keseluruhan. Visualisasi histogram dan ggplot menunjukkan bahwa distribusi data kedua variabel mendekati distribusi normal. Selanjutnya, ditampilkan scatter plot hasil analisis uji korelasi persen. Nah, titik-titik pada grafik menunjukkan pasangan skor kualitas tidur dan skor konsentrasi belajar masing-masing responden. Terlihat bahwa garis regresi memiliki kecenderungan naik dari kiri bawah menuju kanan atas. Hal ini memperkuat hasil uji korelasi persen bahwa hubungan antara kedua variabel bersifat positif, sehingga peningkatan kualitas tidur cenderung diikuti dengan peningkatan konsentrasi belajar, yang dimana R-nya berjumlah 0,668, sedangkan p-value-nya yaitu 0,0013, yang dimana lebih kecil daripada 0,05, artinya yaitu signifikan. Terdapat hubungan positif, kuat, dan signifikan. Nah, berdasarkan seluruh hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang kuat dan signifikan antara kualitas tidur dengan konsentrasi belajar mahasiswa, dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,668 dan p-value-nya sebesar 0,0013. Dengan demikian, semakin baik kualitas tidur seorang mahasiswa, maka semakin tinggi pula tingkat konsentrasi belajarnya. Berdasarkan hasil tersebut, saya menyarankan agar mahasiswa mulai membiasakan pola tidur yang lebih teratur, mengurangi kebiasaan begadang, dan memberikan waktu istirahat yang cukup agar proses belajar menjadi optimal. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan jumlah sampel yang lebih banyak serta menambahkan variabel lain seperti tingkat stres, aktivitas fisik, atau penggunaan media sosial sehingga hasil penelitian menjadi lebih komprehensif. I just had to let you know you're